Bisa Shalom. kedengaran ini? Shalom. Memang kalau mau lihat kami masih dengan seragam BWA ya. Dan juga posisi kami tidak ada di rumah karena kami ada bertemu dengan jemaat, ada panggilan dan ada sesuatu yang harus kami bahas juga. Namun pada saat ini sebagaimana kita yang sudah membaca dari kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, ini satu lanjutan sebenarnya dari Keluaran pasal 21 itu sampai pasal yang 30 kemarin, sehubungan dengan Ka'bah. Kalau boleh saya minta permisi untuk pembahasan minggu depan, saya akan bahas khusus mengenai Ka'bah. Mengapa? Karena ketika saudara baca mengenai kitab Imamat ini, lebih khusus untuk pasal 1 sampai pasal 7, ini adalah ketentuan-ketentuan korban yang Tuhan suruh untuk orang Israel lakukan. Kita mulai aja dari pasal 1. Saudara yang punya Alkitab, saya akan buat secara manual ini. Karena memang saya tidak buat dia punya slide. Bukan karena masalah juga saya menggunakan handphone, tetapi sebenarnya pasal 1 sampai pasal 7 itu hanya introduksi atau pendahuluan dari ketentuan Ka'bah, dalam hal ini penggunaan korban. Jadi ada lebih baik nanti untuk berikut kita bahas khusus mengenai Ka'bah. Saya akan bahas di kelas ini, di Bible Study ini. Kita bahas mengenai Ka'bah yang digambarkan, yang dibangun oleh Musa, yang dimintakan Tuhan, yang kita sudah bahas di kitab Keluaran kemarin, yang tidak terlalu banyak saya bahas itu, dan ketentuan-ketentuan korban yang akan kita lihat dari apa yang Tuhan sudah atur di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Di pasal 1 kita perhatikan ini korban bakaran. Dan biasa ini Tuhan katakan kepada bangsa Israel supaya korban bakaran ini berbentuk lembu bagi mereka yang mampu menggunakan lembu. Dan biasa juga lembu ini itu dari kelas imam yang bawa. Dan juga kelas untuk strata, bukan masalah di sini ada strata-stratanya, tetapi untuk orang-orang yang berkemampuan, mereka yang sering bawa lembu. Orang miskin mereka bukan, hampir seumur hidup mereka tidak akan pernah membawa lembu untuk kaum menengah ke bawah. Makanya Tuhan atur juga bagi mereka. Saudara perhatikan, dari ayat 1 dia katakan begini. Ayat 2 maksud saya. Berbicaralah pada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dan persembahan yang dia lakukan ini dia katakan merupakan korban bakaran dari lembu, ia harus bersamakan seekor jantan yang tidak bercela. Ingat, dasar korban ini semua merujuk kepada Kristus. Ini hanya satu gambaran atau tipologi perlambangan yang menggambarkan Kristus, korban yang sesungguhnya. Kita sudah tahu ini semuanya. Tetapi bayangkan dia gunakan korban yang tidak bercela. Demikian Kristus yang tidak bercela itu. Tidak boleh ada sedikit luka saja dalam
di tubuh korban ini. Tidak boleh. Cacat pun tidak. Karena dia menggambarkan sepenuhnya mengenai Yesus. Dan lihat caranya. Ini cara. Kalau dia mau persembahkan korban di ayat 4, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Saudara tahu mengapa harus diletakkan tangan? Jadi contoh saya berdosa, saya mau membawa korban bakaran kepada Tuhan. Yang saya buat adalah, saya bawa domba ini, atau kambing ini, atau kalau saya orang mampu, saya bawa sapi, lembu. Yang akan sembelih korban ini bukan imam, tapi saya yang berdosa. Dan ingat, dalam peraturan ini, kalau saya bawa lembu, atau sapi, atau kambing, itu adalah yang terbaik. Makanya orang Israel, sering mereka, kalau mereka akan buat hewan itu sebagai korban, sudah mereka pikirkan bahwa mereka akan mempersiapkan korban, maka yang mereka lakukan adalah, mereka pelihara korban ini sedemikian seperti memelihara bayi. Karena dia tidak boleh bercacat, sedikit pun tidak boleh bercacat. Jadi korban yang sehat, mereka tidak boleh melihat rambutnya rontok. Dijaga dengan seksama. Dan di waktu yang tertentu, dia harus dalam kondisi muda. Mereka bawa kalau mereka berdosa, bawa ke Ka'bah, di depan Ka'bah, di pelatarannya, nanti kita lihat di gambar berikut, kita belajar Ka'bah, di pelataran itu, di bagian depan pelataran, tepat di pelataran di pelataran bait tempat kudus, ada mezbah korban bakaran. Nah, sebelum diletakkan di mezbah korban bakaran, si pendosa mengambil hewan ini, dia tumpangkan tangannya di atas kepala hewan ini, dan dia akui semua dosa yang dia lakukan terhadap hewan yang tidak berdaya ini. Saya satu kali lihat opa saya, dia, karena mereka penjual daging sapi, dan saya sering melihat bagaimana lembu atau sapi itu disembelih. Waktu saya masih kecil, saya sering menangis. Karena saya melihat, saudara, saya lahir besar di Manado. Saya mau katakan ini, banyak di sana, hewan-hewan yang disembelih bukan hanya masalah sapi, lembu itu atau kambing. Tetapi saya sering lihat bagaimana mereka membunuh atau mengorbankan kucing, anjing, babi. Beda dengan sapi, saudara. Kalau babi, saya lihat mereka robohkan babi itu, ditikam tepat di bawah, di bagian ketiak babi itu. Tepat sasarannya jantung. Jadi sementara babi itu berteriak-berteriak, cakar sana, cakar sini, mereka tikam, dan babi itu mati. Kalau cara membunuh anjing, lain lagi. Ada mereka gantung anjing itu, dan mereka pukul kepalanya sampai mati. Tapi untuk sapi, untuk lembu, caranya berbeda. Untuk kambing, caranya berbeda. Mereka harus robohkan dia dan digerek lehernya. Digorok lehernya. Dan saya menatap, satu kali saya melihat sapi. Dia mengeluarkan air mata waktu lehernya mau digorok. Di situ pertama kali saya menangis. Saya tidak tega melihat hal itu. Jadi waktu saya membaca pasal ini,
saya mengingat bagaimana dosa itu ketika secara simbolik diletakkan di atas kepala kambing, domba, atau sapi ini yang tidak bersalah, dan dia hanya pasrah. Saudara bayangkan waktu saudara memelihara hewan ini dengan sebaik mungkin, dengan penuh hati-hati. Saudara pegang kepalanya, dan dia harus disembelih karena dosa saudara. Saya tidak dapat bayangkan, kalau saya secara pribadi pecinta binatang, saya akan berpikir buat apa lagi saya buat dosa. Kalau demikian saya akan melihat hewan yang saya pelihara, hewan yang lembut, hewan yang penurut, mati dengan cara yang tidak layak. Sebenarnya itu tujuan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membawa jenis hewan ini, yaitu lembu, kambing, dan domba, supaya mereka tidak mencintai dosa lagi. Karena bagaimana mereka merawat binatang ini, dan bagaimana oleh karena dosa, hewan ini harus disembelih. Sebenarnya mereka, mental mereka, hati mereka sudah menyatakan ketidakrelaan mereka untuk lakukan hal itu. Tetapi saudara bayangkan bejatnya manusia dalam dosa. Akhirnya upacara yang Tuhan sudah atur sedemikian menjadi sia-sia di mata mereka. Mereka membawa itu, memberikan dosa, mengakui dosa, menyembelih binatang itu, sepertinya jadi hal biasa. Untuk menyembelih binatang itu bukan imam, tapi orang yang berdosa itu, dialah yang memegang pisau dan mulai memotong ke leher dari hewan peliharaannya ini. Dan darah dari hewan ini ditampung oleh imam. Imam tampung, dan itu dikatakan di sana, di ayat 5. Dia bilang begini, kemudian haruslah ia menyembelih lembu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Menyiramkan itu. Kemudian harus ia menguliti korban bakaran itu, memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Mereka harus atur potongan-potongan korban itu, tapi isi perut betisnya harus dibasuh dengan air dan dibakar oleh imam sebagai korban bakaran. Jadi, potongan-potongan tadi itu yang sudah diasingkan itu nanti menjadi makanan imam. Dengan kata lain, dosa itu secara simbol dipindahkan ke binatang ini dan ambil darahnya. Secara simbol, dosa itu dipindahkan melalui darah binatang ini dan disiram ke mezbah. Dengan kata lain, secara simbolik, dosa itu dipindahkan ke Ka'bah. Ingat waktu Yesus katakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku membangunnya. Dia merujuk kepada dirinya sebagai Ka'bah itu. Demikian simbol yang Tuhan atur dari kitab Imamat pasal 1 ini sampai pasal 7 mengenai korban-korban. Pasal 1 pasal 1 kita baca mengenai korban bakaran, pasal 2 korban sajian, pasal 3 korban keselamatan, pasal 4 korban penghapus dosa. Iya kan? Sampai pasal di ayat 7 di pasal 7 baru korban penebus salah.
semua Tuhan atur korban-korban ini merujuk kepada sistem penyelamatan yang Yesus akan buat. Tidak ada sistem yang lain. Saya minta maaf. Tidak ada sistem yang lain selain cara ini. Jadi di zaman itu, di masa perjanjian lama, di masa tabernakel atau sistem Ka'bah, semua masalah dosa harus diselesaikan di Ka'bah melalui korban-korban yang Tuhan sudah atur ini. Tapi begitu Yesus menjadi korban yang sesungguhnya, semua sistem ini selesai. Tidak ada lagi korban yang dapat menjadi perantara pendamaian atas dosa kita terhadap Tuhan. Jadi cara bagaimana Tuhan mengatur korban, sampai orang yang miskin, dia katakan pun mereka membawa burung. Kalau saudara baca di ayat yang ke-14, jikalau persembahannya pada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, harus ia persembahkan korban itu dari burung tekukur dan atau dari anak burung merpati. Tekukur itu merpati hutan. Kalau merpati yang biasa kita lihat, tapi dia sama. Dia harus, yang dia lakukan, imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta bulunya harus dibersihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Mengapa harus sebelah timur? Di Alkitab, arah timur adalah arah kedatangan Tuhan. Semua dari matahari terbit. Makanya di dalam pengaturan Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu diatur untuk menghadap timur. Dan dia katakan bulunya dibuang di dekat perabuan. Sesudah mezbah dibakar, korban-korban tadi dibakar, kalau ada yang bawa sapi, lembu ya, sudah dibakar sampai abu. Abu itu dibuang di samping mezbah sebelah timur. Demikian kotoran burung ini. Kalau kita yang berdosa bawa, bulunya juga dibuang sebelah timur. Ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Demikian kalau saudara baca juga di dalam korban keselamatan, sistemnya sama. Sistemnya sama. Tapi inti dari semua ini, Tuhan mau supaya ketika kita membawa dosa kita bawa dengan penyesalan. Ada belas kasih kepada korban yang akan kita korbankan. Ketika melihat hewan ini akan menjadi korban karena kesalahan saya, seharusnya kita memiliki rasa iba, merasa kasihan. Dan akhirnya Tuhan ingin melatih sebenarnya kepada kita, supaya kalau kita berbuat dosa, kita akan ingat, ada lagi yang akan dikorbankan. Sebenarnya Tuhan mau bangsa Israel di dalam konteks berpikir demikian. Tapi mereka gagal. Mereka gagal melaksanakan rencana Tuhan ini. Yang akhirnya makna rohani dari persembahan, korban bakaran ini, tidak mereka temui. Demikian umat Tuhan yang saya cintai. Kalau kita tidak pernah meresapi kasih Kristus itu,
kita akan lebih senang berbuat dosa. Dan kita akan terbiasa dengan dosa itu ada korbannya. Kalau kita minta ampun, pasti diampuni. Kebiasaan yang sama yang orang Israel lakukan. Mereka pikir kalau mereka berdosa, ada domba yang mereka sudah pelihara. Ada kambing yang mereka sudah pelihara. Ada sapi, ada tekukur. Sehingga mereka jadikan ini seperti kebiasaan. Yang sebenarnya Tuhan mau supaya mereka melihat itu dengan belas kasih. Tapi mereka gagal. Demikian kita saat ini, korban yang sesungguhnya sudah terjadi. Melalui Yesus. Sebenarnya kita harus melihat belas kasih Yesus. Kita harus sering merenungkan belas kasih Tuhan. Merenungkan tangisan dia waktu di Getsemani. Merenungkan bagaimana dia berjuang untuk keselamatan kita. Kasihnya yang tidak terbatas. Merenungkan air matanya yang melihat kita kalau kita binasa. Dengan ketakutan Tuhan tidak mau melihat saudara dan saya binasa. Merenungkan semua ini supaya kita tidak cinta lagi terhadap dosa. Tapi sebaliknya, malah kita menjadikan dosa, menjadikan pengorbanan Tuhan seperti tempat sampah dosa. Kalau saya buat dosa, nanti saya minta ampun. Toh nanti Tuhan dengar dan dia akan ampuni. Dan Tuhan itu baik. Tanpa kita merasakan bahwa dia itu menderita pada saat dia menyelesaikan dosa itu. Sama dengan hewan ini yang Tuhan maksudkan supaya orang yang berdosa itu sadari bahwa betapa sakitnya, betapa dosa itu meremukkan oknum yang lain. Dalam hal ini hewan. Hewan yang tidak bersalah menanggung dosa saya. Sekarang secara simbolik yang sesungguhnya, simbol itu sudah dinyatakan. Dan Yesus menjadi korban yang sesungguhnya. Sebenarnya kita harus sadar sejauh itu. Sehingga kita boleh menjadi pembenci dosa. Menjadi pembenci dosa. Pelajaran malam hari ini dari kitab Imamat pasal 1 sampai 7. Sebenarnya kita kalau baca, jangan baca terlalu cepat. Belajar merenungkan setiap korban yang ditentukan oleh Tuhan. Dan bagaimana korban-korban ini yang sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya kita dapat menginsafi segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Melalui korban-korban ini kita dapat melihat mereka tidak bersalah, tapi kesalahan kita dipikul mereka. Harusnya kita yang mati, tapi mereka yang mati. Dalam hal ini sekarang, perwujudannya yang sesungguhnya sudah terlaksana di salib. Harusnya saudara dan saya yang mati. Bukan dia yang harus mati. Tapi itulah pernyataan Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kiranya umat Tuhan yang saya cintai, melalui pelajaran yang singkat ini, kita boleh mendapatkan satu hal yang baru. Sehubungan masalah dosa kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah cintai dosa itu. Jangan kita berpikir bahwa Allah itu pengasih, dan kalau kita minta ampun sudah selesai. Jangan sampai berpikir sedemikian. Ingat satu hal, bahwa masalah dosa itu diselesaikan Tuhan dengan penderitaan. Hargai penderitaan Kristus. Dan kita belajar berjanji, Tuhan, saya tidak akan lagi melakukan dosa itu. Kita berdoa, Tuhan, buat saya menjadi orang yang membenci dosa. Tuhan, jadikan aku manusia yang memiliki hati seperti Engkau, memusuhi dosa, ganti mencintai. Saya sampai saat ini, saudara, saya mau ungkapkan di sini. Saya bersaksi. Doa saya selalu saya katakan, Tuhan, gantikan kesukaan dan kecintaan saya
terhadap dunia ini dengan kecintaan dan kesukaan saya terhadap kamu. Belajarlah kita umat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan kita membenci dunia ini, membenci dosa itu, tetapi mengasihi Allah. Dan biarlah apa yang kita kasihi dari dunia ini, apa yang kita cintai dari dunia ini, bagaimana kita mencintai dosa kita, minta Tuhan supaya gantikan itu. Tuhan itu. Pelajaran korban ini menggambarkan bagaimana kita manusia yang harus memiliki perasaan yang luhur, yang digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menghargai setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Menghargai keselamatan, pengorbanan Kristus yang Dia sudah lakukan. Kiranya umat Tuhan yang saya cintai, kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin bagi kita tidak terlalu penting lagi masalah korban dalam pembahasan ini. Karena ini sudah selesai. Tetapi ini hanya sebagai satu pengetahuan. Yang saya hanya ambil garis besarnya. Tetapi minggu depan saya akan bahas khusus mengenai Ka'bah dan korbannya. Saya akan bahas khusus itu. Supaya kita lihat jelas dan waktu kita maju ke depan, kita akan lebih jelas memahami mengenai bacaan kitab Imamat. Karena di kitab Imamat nanti ada aturan-aturan yang lain. Makanya ini disebut dengan Taurat. Arti Taurat, aturan. Makanya jangan heran dari kitab Keluaran pasal 20, terus sampai Bilangan, itu bicara aturan semua. Ulangan adalah kitab pengulangan yang sudah dicatat dari kitab-kitab Musa ini. Dari kitab Keluaran sampai Bilangan. Jadi, itulah sebagai tambahan yang bisa saya berikan kepada kita umat-umat Tuhan yang sudah rajin membaca firman Tuhan ya. Kita boleh lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengasihi Yesus. Saya dalam nama Yesus, bawa dalam nama Yesus. Amin. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau ada sanggahan, saya persilakan. Baik, dipersilakan yang rindu untuk menanggapi atau bertanya sehubungan dengan pelajaran yang kita sudah ikuti. Dipersilakan open kamera dan unmute, langsung saja bertanya. Pendeta. Silakan. Ya, silakan. Pendeta, berarti kalau begitu sebaiknya umat Tuhan tuh vegetarian aja dong ya, Pendeta? Iya, begitu aja pertanyaannya. Terima kasih Ibu Lita ya. Saya tidak bisa katakan kita harus jadi vegetarian. Tapi sebenarnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, coba buka dengan saya. Makanan yang Tuhan atur waktu manusia jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian. Iya, buah-buahan. Waktu sebelum berdosa buah-buahan. Tapi sesudah dia berdosa, ditambah dengan sayur-sayuran. Iya kan? Kita sudah tahu itu dalam kitab Kejadian ya. Iya. Kejadian pasal 3. Yang dalam bahasa Inggrisnya herb jadi herbal. Jadi sebenarnya sayur-sayur itu Tuhan tambahkan. Mengapa? Tadinya itu kan makanan binatang. Makanan hewan itu. Tapi karena dosa, manusia mengalami degenerasi. Ditambah tumbuhan, karena tumbuhan itu, sebenarnya tumbuhan itu adalah obat. Makanan asli kita adalah buah-buahan dan biji-bijian. Itu makanan utama kita. Sayur-sayuran itu adalah makanan herbal untuk menjaga stamina kesehatan kita. Jadi itu obat.
Jadi kita makan sayur, kita sebenarnya makan obat. Oh ya. Kalau kita makan buah, kita makan makanan kita. Itu gizi yang kita makan, vitamin yang kita makan. Tapi untuk sayur, kita makan obat di sana. Nah, kapan manusia makan daging? Ketika Nuh di Bahtera, Tuhan atur yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang. Saudara sudah baca kitab Kejadian kan? Tuhan atur. Saya mau tanya, Nuh tahu di mana itu haram dan halal? Kan belum ada aturan. Iya. Haram halal itu nanti di kitab Imamat pasal 11. Oh, I see. Baca itu di pasal 11. Hmm. Untuk hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu diatur pasal 11. Di masa Nuh, dari mana Tuhan tahu? Dari mana maksudnya Nuh tahu? Iya. Sebenarnya Nuh sudah mengerti itu. Hanya itu tidak dicatat. Oh. Karena ingat, kan Tuhan yang sudah atur dari awal. Buktinya, waktu di pasal 3, Tuhan membuat jubah dari kulit binatang. Saya mau tanya, binatang apa yang dia buat jubah itu? Kulit babi? Kulit buaya? Atau domba? Domba. Saudara lihat, domba. Karena memang bulunya itu yang tepat. Jadi dia memilih binatang yang halal karena sehubungan dengan korban itu sendiri. Jadi Tuhan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk manusia. Nah, di Imamat 11 Tuhan atur daging yang boleh kita makan. Untuk kaum burung yang bagaimana, kaum binatang yang kaki 4 bagaimana, yang hidup di air itu yang bagaimana, Tuhan atur di sana. Jadi dengan kata lain, Tuhan izinkan makan daging, tapi dengan aturan-aturan yang dia atur. Tapi kalau kita berdasarkan hati nurani kita, sama seperti pertanyaan Ibu Lita, berarti kita nggak usah makan daging loh. Iya. Kadang-kadang anak-anak saya, waktu saya bawa ayam ke rumah yang lalu, pernah saya bawa ayam ke rumah. Mereka sayang ayamnya. Dedi, ayamnya lucu ya, Dedi. Dedi, itu bagus loh, Dedi. Terus aku langsung bilang, oh enggak, itu saya mau potong supaya kalian mau makan. Si kecil nggak mau, dia langsung murung mukanya. Iya, aduh, hebat. Dia, jangan, Dedi, nggak tega. Aduh, hebat. Lihat. Ini sudah alami kita. Pernah saudara waktu lihat ayam, saudara langsung pikir makanan itu. Secara otomatis. Yang ayam. Atau bagaimana saudara melihat buah? Waktu saudara lihat buah, lihat ayam. Mana yang otomatis datang di pikiran yang menjadi makanan? Yang bilang, saya suka makan ini. Lihat buah atau lihat ayam? Ini ayam hidup ya, bukan ayam yang sudah digoreng. Ya buah dong, ayam mentah. Lihat itu. Karena itu kealamian kita. Memang makanan kita buah. Jadi bukan masalah kita tidak boleh makan atau boleh. Kalau mau makan, ikut aturan yang Tuhan atur di Imamat 11. Nanti saudara ketemu dengan Imamat 11. Tapi kalau tidak mau makan, makanlah buah kacang-kacangan. Makan yang lebih sehat kan? Makanya lihat orang yang suka makan daging lebih cenderung kena kanker, darah tinggi dibanding mereka yang umurnya pun lebih pendek ya. Pastor, maaf ya saya nggak buka kamera soalnya lagi kurang sehat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kurang sehat soalnya. Saya juga ini ada masih di luar ini. Nanti sebentar lagi kita akan keluar karena ada dengan anggota jemaat. Pendeta, saya mau tanya. Boleh tanya? Ya, silakan. Boleh. Silakan. Kita Silakan, diskusi ya di forum ini. Ya, Tante Kiki. Yang duluan deh, tadi siapa? Bu Biaka ya? Silakan aja. Kalau saya cuma pendek. Oke, makasih. Pendeta, kan kita baca ada yang nggak boleh makan darah dan lemak.
Ya secara Iya. kesehatan memang nggak sehat. Tapi itu apakah ada lambang-lambang untuk darah dan lemak di situ? Nggak ada lambang tertentu ya, Pendeta? Darah mungkin Eh, dia bukan lambang, tapi Tuhan sendiri yang katakan, memang tidak boleh makan darah dan lemak. Pertama, untuk darah alasan Tuhan. Dia bilang, coba kita buka ya, di Alkitab kita. Darah itu nyawa. Iya, dia tuliskan itu. iya, iya. Masalah darah itu nyawa, jadi nggak boleh. Artinya itu kehidupan. Iya. Tapi untuk lemak tidak ada spesifikasi khusus. Tetapi ketika kita datang kepada dunia kesehatan, kita akan mengerti bahwa lemak itu paling banyak penyakit. Iya. Semua penyakit beda dengan daging. Kalau daging itu terbentuk, dia sudah melewati beberapa proses. Makanan itu lewat beberapa proses sampai terbentuk jadi daging, jadi otot. Tapi kalau lemak tidak. Makanya sebenarnya lebih merugikan itu lemak. Makanya Tuhan bilang tidak boleh. Makanya sering saya kalau masalah pertanyaan ini, dia tidak ada perlambangan apa-apa, Tante. Dia tidak ada perlambangan apa-apa, tetapi itu peraturan langsung yang Tuhan buat, yang sering saya katakan ya untuk kita ya, lebih baik menurut daripada jadi korban. Iya. Tapi heran kan orang suka makan lemak, dia taruh di sup, katanya buat kaldu, ya kan? Iya, enak. Tapi kalau kita yang sudah mengerti ada lebih bagus, tidak. Kita tinggalkan kebiasaan. Iya, makasih Pendeta. Iya. Ya, terima kasih Tante Kit. Ya, bagaimana Pak John? Mohon izin Pak Pendeta. Jadi saya ini suka bertanya bukan karena saya sok tahu, tapi memang saya nggak tahu. Pak Pendeta, di Imamat 1 sampai dengan 7 ini, ya, ada kalau nggak salah 7 atau 8 sajian-sajian pengorbanan yang harus dikasih. Ya. Tapi di antara itu ada 2 sajian berupa tepung dan roti. Jadi itu dari itu ya. Sedangkan yang sisa itu hewan binatang. Nah itu bagaimana tuh penjabarannya? Apakah sajian misalnya gini, korban sajian itu tepung, ya. Korban keselamatan roti. Nah, dan yang lain-lain itu hewan. Ya gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Dokter John. Di Imamat pasal 2 memang Tuhan atur itu untuk korban sajian. Korban sajian. Saudara lihat itu di pasal 2. Dia katakan begini. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, itu harus dari tepung yang terbaik. Ingat di Ka'bah itu ada roti sajian yang dalam Ka'bah. Itu dibuat oleh imam. Setiap pagi harus baru. Dan dia tidak boleh beragi, karena ragi melambangkan perusakan, perubahan formula roti itu sendiri. Jadi dia menjadi simbol terhadap dosa yang merusak kedagingan kita, mengembangkan kealamian kita. Nah, itu mengapa tidak boleh ada raginya. Yang kedua, roti sajian ini juga melambangkan daging Kristus yang tidak tersentuh oleh dosa, tidak tersentuh oleh ragi. Ragi menjadi lambang dosa. Jadi korban sajian ini, dia Tuhan gunakan memiliki prinsip yang sama, yaitu perlambangan atau simbol terhadap penebusan itu. Makanya saya lompati itu tadi.
untuk masalah korban sajian itu. Saya tidak bahas, tapi terima kasih Pak Dr. John mau menanyakan hal itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, Ya, sanggahan. saya mau itu karena tadi kan Pak Pendeta mengatakan bahwa yang membawa korban itu, yang memberikan korban itu kepada Tuhan, ada bermacam-macam. Ada yang bawa lembu, ada yang bawa kambing, ada yang bawa domba. Ya. Dan konotasi saya begini, kan tadi bilang bahwa yang bawa lembu itu orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya. Tapi Iya. kalau itu kan mahal. Tapi kalau dia bawa tepung dan bikin roti, itu mungkin apakah begitu? Atau memang ada yang khusus gitu, Pak? Untuk korban penghapus dosa di pasal 4, Ya. untuk orang yang paling miskin, ini korban penebus salah di pasal 4. Untuk orang yang paling miskin ini, malah dia izinkan untuk membawa, di pasal berapa dia ini? Sebentar saya lihat. Dia diizinkan bawa tepung. Orang yang paling miskin itu. Ya. Tepung yang ditakar dengan takaran Ka'bah. Tapi itu hanya ditaburkan begitu. Nah, beda dengan korban sajian. Kalau korban sajian itu diolah. Iya. Diolah menjadi roti. Itu bedanya. Ya, bagaimana Pak John? Ya, Ada lagi? sudah cukup. Terima kasih, Pak Pendeta. Iya. Itu di ayat yang keberapa itu? Nah, korban keselamatan aja di pasal 7 kan? Di mana roti bundar yang diolah dengan minyak juga. Ya. Mengenai larang makan lemak, itu kan dia katakan tadi. Ya. Di pasal 7. Nanti ini kita akan bahas dari segi Ka'bah. Nanti minggu depan saya akan bahas Ka'bah supaya kita lihat di mana korban-korban ini berlangsung. Saya akan taruh gambar-gambarnya. Sebenarnya saya sudah pernah sempat yang lalu ya, di Bible Study hari Selasa kalau tidak salah. Tapi kita akan kupas lagi di kelas ini, di Bible Study malam, minggu malam. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Ini saya Sanggahan? Vitali. Iya, silakan. Siapa? Iya. Oh, Feli. Iya, Bu Feli. Anaknya Ibu Juanita Suling. Iya. Iya. Silakan. Kan saya mau tanya ya. Karena saya tinggal di Eropa kan ada musim dingin dan di sini kan juga tidak ada pembantu, jadi saya harus kerja sendiri ya. Iya. Misalnya kita cuman makan buah-buahan atau biji-bijian gitu ya, sayur-sayuran. Saya rasa kalau saya nggak begitu kuat, walaupun nggak harus tiap hari makan daging ya. Tapi saya juga punya penyakit darah rendah. Jadi kalau saya datang bulan itu bisa sampai yang parah banget gitu loh. Bisa sampai blackout, bisa sampai yang cuman bed rest. Nah itu perlu makan daging sapi kayak gitu. Iya. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa apa gimana? Karena kan saya juga di pendidikan ya, ada 4 sehat, 5 sempurna, termasuk daging ya. Nah itu gimana kalau saya tinggal di Eropa? Mungkin kalau tinggal di Indonesia makan sayur-sayuran, buah-buahan sama biji-bijian mungkin nggak masalah. Tapi di sini ada juga musim dingin yang kita terkadang kalau kita nggak makan daging kita nggak kuat untuk kerja gitu loh. Betul, ya. betul. Terima kasih. Iya. Jadi melanjutkan pertanyaan Ibu Lita tadi kan,
Ah, Kalau begitu nggak usah makan daging. Makanya tadi saya jawab, jangan kita buat itu jangan makan daging. Tapi kita harus kenal metabolisme tubuh kita sendiri. Oke. Kita harus lebih kenal metabolisme kita sendiri. Karena kalau kita tidak mengenal metabolisme kita, malah kita bawa niat kita baik, tapi akhirnya menjadi salah. Benar. Contoh, anak kecil saja, bayi, dari susu laktogen, mau pindah ke susu, apa yang satu ya, susu bayi, SGM contoh. Lihat amaran dokter. Jangan langsung berhenti laktogennya ya, Bu. Tapi selingkan. Pagi laktogen, siang SGM. Baru di laktogen lagi. Kalau langsung berhenti, bahaya bagi pencernaan. Itu untuk bayi dalam sistem metabolismenya itu diatur dokter sedemikian. Sama dengan kita. Kalau kita dibesarkan makan daging, saudara langsung berhenti, saudara dalam bahaya. Okay. Mengapa orang langsung lebih mudah kena asam urat? Saya mau bilang ya, semasa dia muda, dia makan daging 1 kilo. Begitu dia dengar reformasi kesehatan, jangan makan daging, dia langsung berhenti. Sementara sistem purin yang ada di ginjalnya, di sini para dokter mengertiin. Karena saya ikut seminarnya, saya ngerti juga. Iya, Mengeluarkan purin sesuai dengan banyaknya protein yang masuk. Dalam hal ini protein daging. Kan beda protein daging dengan kacang-kacangan. Begitu dia berhenti, secara otomatis ginjal itu udah analisa, pasti masuk protein itu ke daging. Waktu masuk bukan lagi daging, tapi ikan. Takarnya sudah berbeda, makanya kelebihan purin. Dan ini terjadi terus. Padahal kalau dia selang-seling, sampai dia berhenti, tubuh ini akan terbiasa dengan hal yang baru. Kalau kita langsung berhenti, kita dalam bahaya. Karena tubuh kita seperti lambung, orang asam lambung. Itu bukan cuma karena stres. Contoh, setiap jam 12, otak sudah perintahkan kelenjar, keluarkan asam lambung sekian untuk mencerna makanan. Ketika kita makan tidak teratur, asam lambung itu sudah keluar di jam 12, saudara makan jam 11. Akhirnya asam lambung yang baru dikeluarkan. Begitu jam 12 dikeluarkan, tidak ada makanan, lambung saudara yang dihantam. Kan begitu prosesnya kan? Iya nggak Pak Dok? Itu kan dia punya proses sistem pencernaan. Iya kan? Nah, Pak Dokter di sini ada. Nah, daging ini demikian. Jadi kalau kayak Kak Krista tadi, Feli, di Itali, kondisinya memakan daging, jangan berhenti. Ada orang di Itali vegetarian, saya tahu, ada orang vegetarian. Mereka sudah latih itu bertahun-tahun. Makanya walaupun musim dingin, mereka bertahan dengan makan kacang. Iya. Jangan kita ikut mereka. Pelajari metabolisme tubuh kita sendiri. Kalau kita langsung buat reformasi, perubahan total, kita kalah di situ. Yang ada kita mengalami penumpukan. Oke. Jadi mengalami penyakit. Kita makan secukupnya aja dan sesuai kebutuhan kita aja, gitu ya. Atur. Iya, kita atur dan kita lebih kenal. Saya senang oma saya, prinsipnya bagus sekali. Dia mantan perawat, pensiunan perawat. Dia selalu bilang sama saya, makan selama perasaanmu senang. Dia bilang itu. Artinya kita tahu kapan kita sudah boleh berhenti, kapan kita masih makan. Jangan signal tubuh sudah katakan berhenti, jangan kamu makan. Dan kita paksa makan. Karena appetite, kita dalam bahaya itu. Itu prinsip yang sangat sederhana yang saya pikir yang bisa kita ambil. Jadi bukan masalah prinsip boleh atau tidak bolehnya.
di dalam hal makan daging itu. Tetapi bagaimana kita melatih metabolisme kita untuk lebih terbiasa dengan hal-hal yang baru. Oke. Itu saja yang bisa saya jawab, Iya, cukup Kak. Feli ya. mengerti saya sekarang. Makasih Pak. Pendeta. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Baik, masih ada yang lain? Ada satu pertanyaan yang ingin saya jawab di sini. Mereka WA kepada saya. Pertanyaannya begini. Pertanyaan seperti ini. Bolak-balik baca roti tidak beragi, itu adalah bayangan saya seperti roti canai atau roti prata. Itu makanan orang India ya. Kenapa tidak beragi? Nah, itu yang saya sudah jawab tadi. Karena ragi melambangkan apa? Dosa. Mengapa dia menjadi perlambangan dosa? Karena sifatnya. Nah, pertanyaan kedua. Harun itu dulu supporter bikin anak lembu emas waktu Musa tidak turun. Sekarang diberi tempat yang mulia oleh Allah bersama anaknya di imamat. Ya kan? Dulunya dia yang perhatikan. Waktu peristiwa lembu memang Harun melakukannya karena dia takut. Dia kan penakut. Oh iya. Tetapi waktu Musa katakan, pisahkan dirimu, siapa yang mengikuti Allah, berdiri di sebelah sini, siapa menolak Allah berdiri di sebelah sana. Harun ikut dengan kaum Lewi. Makanya dia tidak turut dihukum. Dan sebagaimana janji Tuhan, Lewi mendapatkan hak kesulungan menggantikan Ruben. Dan dia memegang keimamatan. Karena memegang keimamatan tidak ada lain selain Harun yang menjadi kepala imam Lewi. Makanya Tuhan angkat dia lagi. Tapi ingat, Harun ada bertobat. Kan Tuhan itu kalau kita bertobat, dia terima. Dia terima. Bagaimana pertobatan Harun ketika Musa suruh pisahkan diri dari orang berdosa itu? Dia pisahkan diri. Dia mau bertekun, bertekad bahwa dia ikut Tuhan. Dan berikut. Pertanyaan berikut. Dia bilang begini. Miriam tidak disebut sama sekali. Jadi, Miriam juga pernah buat dosa. Dia tidak disebut. Memang Miriam di dalam Alkitab untuk perempuan tidak terlalu diperhatikan. Nah, sekarang dia pertanyaan berikut. Hukum Allah orang yang makan lemak dan darah korban itu harus dihukum mati. Banyak hukum mati yang ternaknya menanduk orang bolak-balik dihukum mati. Jadi, kenapa mereka tidak dihukum mati? Karena mereka bertobat. Mereka ketika disuruh memisahkan diri, mereka pisahkan diri dari orang-orang yang berdosa ya. Artinya Tuhan menghargai pertobatan mereka. Kalau datang kepada saudara-saudara kita yang di sebelah ini, dikatakan, pantas mereka punya hukum Musa, ya. Karena mereka berpegang pada Taurat, aturan yang dipelihara oleh orang Yahudi. Yang diturunkan Tuhan melalui Musa. Jadi jangan heran kalau mereka yang mereka lakukan mengenai korban, mengenai itu semua tiruan dari aturan-aturan yang sudah diatur oleh Tuhan di kitab-kitab ini. Pada dasarnya kitab Imamat bilang. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab sesuai dengan pertanyaan ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Tim. Tuhan berkati. Ada lagi?
Apakah masih ada yang mempunyai pertanyaan? Diberikan satu pertanyaan lagi ya pendeta. Saya cuma mau ini, Pastor, Iya, berarti iya. di mesbah itu begitu banyak darah-darah berceceran, itu gimana ya situasinya ya? Baunya merah-merah, aduh. Saya serem kalau baca itu. Ya, Terima makasih. kasih. Oh. Terima kasih Ibu Lita. Nanti kita lihat, perhatikan. Saya mau tanya. Tuhan suruh buat mesbah itu dari apa? Kan ada baca kitab Keluaran kemarin kan? Coba Iya. tolong buka. Batu Mesbah bara. korban bakaran Tuhan suruh buat dari apa? Logam apa? Ada yang bisa jawab? Batu alam ya. Hah? Eh, Dari tembaga. tembaga ya benar. Pertanyaan. Kenapa untuk darah dia tidak taruh logam emas, tapi harus tembaga? Oh, Dari reaksi. kedua logam ini, mana yang lebih menyerap bau? Oh, Tembaga atau emas? wah, nggak tahu saya. Tembaga kali ya. Iya. Tembaga nyerap itu ya, bau Makanya ya. itulah hebatnya Tuhan. Dia tahu logam. Oh iya, Oh. kita taruh darah di tembaga asli ya. Hah? Itu nggak bakal bau itu. Oh, itu ya. Asal di tembaga. Oh. Iya. Coba deh Bu Lita tes. Harus beli tembaga Makanya dulu. lihat. Coba saudara masak daging. Daging yang masak. Contoh aja kita buat. Daging yang masih berdarah, tapi jangan dimakan ya. Masak di periuk tanah dengan periuk tembaga. Nah, Mana yang lebih menghilangkan amis? Di periuk tembaga atau tanah? Coba buat itu. Oh, pasti tembaga dong ya. Kata aturan. Iya, tembaga dia hilangkan amis. Bu Berta mulai besok kita beli tembaga ya. Iya ya. Udah nggak dijual sekarang itu kan. Susah. Susah carinya. Makanya Tapi- apa namanya? Tuhan sudah atur logamnya. Karena Tuhan juga nggak Iya, mau iya. kotor kan. Dia tahu Hebat, logam yang tepat. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan kita memang hebat. Tapi cairannya kan nggak meresap, pendeta. Iya, dia nggak meresap. Kan makanya itu darah itu hanya dipercik dan disiram. Dan waktu dia meleleh langsung di api. Kan tembaga, waktu bakar api di tembaga kan panas. Masak itu darah. Iya. Makanya korban bakaran itu dibuat dari tembaga. Dan waktu disiram, darahnya mati. Ya, Langsung ada kering. apinya. Ada apinya. Dan penyerapan tembaga lebih lama kan panasnya daripada besi. Kalau besi, lama panas, lama dingin. Tembaga cepat panas, cepat dingin. Oh. Tapi pastor itu darahnya ada yang juga ditaruh di telinga, apa di muka apa? Harun tuh dia Enggak. Itu waktu pengangkatan imam, Tuhan suruh begitu. Untuk menyatakan sumpah mereka sebagai imam, mereka ditabiskan dengan darah. Tapi bukan masalah korban, itu hanya sekali seumur hidup. Iya. Karena mereka itu membawa sumpah darah, di mana seluruh dosa umat itu dipikul mereka secara simbolik dengan darah itu. Oh, ya. Iya. Oke, thank you, pendeta. Sama-sama, Ibu Lita. Baik. Jika sudah tidak ada, nanti kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikut. Bagaimana pendeta, kita akan tutup atau masih diberikan kesempatan untuk bertanya? Apakah nanti dilanjutkan lagi atau
Pendeta Christian, saya mau bertanya Oh, dong. silakan. Iya, silakan Bu Tante Sil. Selamat malam, Pendeta. Malam. Malam. Papi saya itu asma berat, Pendeta. Karena dia tentara, jadi dia dapat asmanya pada waktu dia jadi tentara lah. Nah, lalu dia dianjurkan untuk makan hati kelelawar. Nah, itu dulu itu hati kelelawar, hati kalong ya. Itu berdosa tidak ya? Karena dulu itu ini sekali banyak orang melakukan itu, orang yang mengidap sakit asma. Dia itu makan hati kelelawar dan ternyata mungkin itu menyembuhkan. Nah, itu bagaimana Pendeta? Apakah itu dosa kalau itu dijadikan obat? Nanti kita datang itu. Terima kasih Ibu Tante Sil. Nanti kita datang di dalam prinsip Imamat pasal 11. Oh. Semua itu dikatakan najis. Itu bukan makanan. Itu bukan masalah. Karena dia tidak katakan kamu berdosa. Baca baik-baik kitab Imamat 11 ya. Tapi dia katakan supaya mereka mengetahui bahwa kamu adalah umatku. Aku adalah Allahmu. Hanya itu yang membedakan. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin mengakui bahwa kita punya Allah dan membuat orang lain mengakui bahwa kita punya Allah yang benar, jangan kita jamah hewan-hewan yang sudah Tuhan larang untuk dijamah. Karena itu yang membedakan antara umat dan bukan. Di dalam konteks Imamat pasal 11. Dia bukan bicara dosa di sana. Dia hanya berbicara bagaimana Tuhan pisahkan antara umat dan bukan. Kalau masalah dosa itu urusan belakang. Tapi masalah utama dulu kita lihat. Apakah kita mau diakui sebagai umat Tuhan atau bukan? Kalau kita mau mengakui kita umat Tuhan, ikuti apa yang Tuhan katakan. Supaya engkau disebut Tuhan umatku, aku adalah Allah yang kudus, supaya kamu menjadi kudus. Itu bedanya. Iya. Oke, karena ya banyak praktis-praktis seperti itu sampai sekarang. Ya seperti kalau ke Cina makan ular punya empedu kayak begitu, jadi kayak obat-obat begitu. Jadi ya, tapi ya saya sudah mengerti bahwa itu najis ya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kalau memang Pak Pendeta mohon izin, kalau memang hewan-hewan yang belum diteliti dengan secara ilmiah, itu saya kira tuh nggak benar. Ya, jadi kalau misalnya asma itu tadi, kalau sekarang kan sudah ada obat-obat modern. Ya, betul. Itu. Nah, kalau zaman dulu sih mungkin tidak itu. Sampai orang yang kudisan misalnya bisa makan kadal katanya, tapi saya nggak pernah meneliti demikian karena ya kita pakai aja ilmu kedokteran. Sama dengan empedu ular katanya bisa bikin kuat, jadi kuat. Tapi saya sih belum itu tuh. Kalau logika saya, kalau misalnya itu bisa memberikan pengobatan yang bagus, ya sudah berapa juta ular yang dimatiin semuanya untuk bikin obat. Atau kelelawar punya hati tadi. Berapa banyak nih kelelawar itu bisa habis semuanya. Terima kasih. Tambahan aja. Ya, itu hanya ikut-ikutan aja kali. Terima kasih pertanyaannya, Tante Sil.
Oke. Baik, ada lagi yang lain? Tambahan, pertanyaan, sanggahan, silakan, silakan. Selamat datang, ada Pak Leksi Dimpudus. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Ya, mungkin dari Ibu Berta ada. Di sini juga Ibu Krisya. Ibu Krisya tanya aja. Pas dulu. Pas. Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita akan segera tutup dalam doa saja. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup. Ada yang ingin didoakan khusus? Iya, Pak Pendeta. Oh. Doain